Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik yang kami muliakan dan kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pekan ini kita bisa kembali berjumpa dan kita melanjutkan kajian akidah kita, yang mana kajian akidah kita ini masih membahas atau mempelajari rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada hari akhir. Pada pertemuan yang lalu, ketika kita sudah mempelajari tanda-tanda hari kiamat, terus hari kiamat itu tuh apa sih, terus kapan terjadinya, terus apa aja yang terjadi, maka pada kesempatan ini Kak Vicky akan mengenalkan kepada kalian tentang suatu fase, tentang suatu tahapan di dalam iman kepada hari kiamat, yaitu mengenal padang mahsyar. Ada yang pernah dengar nggak padang mahsyar? Oh, Masya Allah, banyak ya yang sudah mendengar istilah padang mahsyar. Kak Vicky, padang mahsyar itu bukan ibu kotanya Provinsi Padang kan? Bukan. Padang mahsyar itu apa sih? Yuk kita kenalan yuk adik-adik yuk. Padang mahsyar itu apa sih? Nah, jadi adik-adik rahimakumullah, setelah Allah menegakkan hari kiamat dan seluruh alam semesta hancur, maka Allah mengganti bumi yang kita tinggali sekarang ini dengan bentuk yang baru. Ya. Di bumi yang baru tersebut digambarkan seperti permukaan tanah yang luas banget. Nggak ada gunung, nggak ada bukit, nggak ada pepohonan, nggak ada lembah, dan tidak ada tempat bernaung lainnya. Oh, adik-adik rahimahumullah. Jadi Kak Vicky, padang mahsyar itu cuma dataran tanah gitu aja. Iya adik-adik. Jadi dataran yang sangat luas sekali. Nggak ada dataran yang lebih tinggi, nggak ada dataran yang lebih rendah, semuanya datar. Dalilnya apa Kak Vicky? Kok Kak Vicky tahu? Nah, dalilnya adik-adik rahimakumullah ada di surat Ibrahim ayat 48. Ayat 48. Coba Belvina dibaca ayatnya, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazul Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Artinya apa Belvina? Artinya, pada hari kiamat bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka berkumpul menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Iya, barakallahu fiki Belvina. Jazakillahu khairan. Adik-adik yang Kak Vicky muliakan, ayatnya berbunyi yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yang artinya yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit, dan mereka yaitu manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Surat Ibrahim ayat 48.
ayat 48. Nah, adik-adik, sebagian ulama ahli tafsir, mereka ketika membaca ayat ini, ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahwa padang mahsyar itu ya sebenarnya tuh bumi kita juga, tempat kita tinggal dulu sebelum kiamat. Tapi Allah rubah, ya. Allah rubah. Terus Kak Vicky, gimana cara proses berubahnya? Nah, proses berubahnya itu ya hanya Allah saja yang mengetahui. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, jadi padang mahsyar adalah sebuah tempat dibangkitkannya semua makhluk dari zaman Nabi Adam hingga manusia yang merasakan dahsyatnya hari kiamat. Semua makhluk baik itu manusia, jin, binatang, dan malaikat akan berkumpul untuk menyaksikan hari persidangan. Hari persidangan maksudnya apa, Kak Vicky? Orangnya pada mau dipenjara ya, ada hari persidangan. Bukan adik-adik. Jadi hari persidangan itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil ya meminta pertanggungjawaban para hambanya. Meminta pertanggungjawaban makhluk yang diciptakannya. Ya, kira-kira waktu diciptakan ketika menjadi manusia, ya, dia beriman atau dia kafir. Kalau beriman, apakah dia beramal soleh atau dia malah banyak dosanya? Kalau misalkan dia beriman, dia menjalankan sholat, mengerjakan sholat, puasa, lainnya, atau sebaliknya, dia nggak sholat, dia nggak puasa. Nah, begitu adik-adik. Jadi dimintai pertanggungjawaban sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai padang mahsyar. Nah, ini adik-adik, ini nanti kajian akidah kita mengenai hari kiamat, mengenai proses padang mahsyar dan seterusnya sampai semua orang masuk surga, masuk neraka, ini panjang adik-adik. Ya, cuma Kak Vicky akan menyingkat. Jadi kalau misalkan Kak Vicky menyingkat, dalil-dalilnya itu Kak Vicky nggak sebutkan semuanya. Soalnya kalau misalkan Kak Vicky bawakan hadis, bawakan dalil, bawakan ayat terlalu banyak, nanti kajian kita akan panjang, ya begitu. Nah, yang pertama adik-adik rahimakumullah, nih dicatat ya, ini penting sekali loh adik-adik. Sehari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun di dunia. Masya Allah. Satu hari di padang mahsyar adik-adik itu sama seperti 50.000 tahun di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ma'arij, ya, pada para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun, ya, setara dengan 50.000 tahun. Tuh adik-adik tuh. Berarti Kak Vicky, lama banget dong ya. Kita di padang mahsyar lama banget Kak Vicky. Iya adik-adik. Ya, hari itu hari yang sangat panjang, hari yang sangat lama, ya. Nah, jadi adik-adik, untuk mempersiapkan hari yang panjang nanti itu, kita nih sekarang harus banyak-banyak beramal soleh, harus rajin sholatnya, harus rajin puasa Ramadan, menutup aurat, baik laki-laki ataupun perempuan, berbakti sama kedua orang tua, rajin menuntut ilmu. Kalau ada kajian-kajian di masjid-masjid,
sama Kak Muslim, sama Kak Agung Tio, sama Kak Erlan, sama Kak Yogi, sama Kang Oja, atau sama Kak Wasit dan kakak-kakak penceramah Indonesia lainnya, itu kalian datang. Kak Vicky nggak ngadain kajian di masjid. Aduh, itu dia Kak Vicky itu bingung ngatur waktunya adik-adik. Karena Kak Vicky itu punya madrasah Al-Quran, ya, jadi harus dijagain. Baru beberapa waktu yang lalu Kak Vicky diminta ngisi kajian di Bogor, Kak Vicky-nya nggak bisa. Ya, jadi mudah-mudahan nanti ada waktu Kak Vicky bisa ikut bareng-bareng kajian sama kakak-kakak yang lain ya adik-adik ya. Amin. Nah, jadi gitu adik-adik ya. Kita harus benar-benar rajin beribadah. Yang penting kita harus bertauhid. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Lalu yang kedua, adik-adik yang Kak Vicky muliakan dan Kak Vicky cintai karena Allah, matahari Allah dekatkan hanya berjarak 1 mil saja. Tuh bayangin adik-adik. Adik-adik ada yang tahu nggak jarak matahari sekarang dengan bumi kita? Gak pikir pernah sih itu adik-adik lihat di YouTube ya. Jadi ada ilmu pengetahuan iptek gitu. Ternyata jauh sekali, ratusan juta jaraknya, ratusan juta kilometer. Pokoknya jauh banget. Nah, itu jauh aja adik-adik. Kita kalau misalkan berangkat ke masjid zuhur, la haula wala quwata illa billah, puanase pol tenan. Panas banget adik-adik. Ya, kita sampai keringetan, sampai aduh pengen cepet-cepet masuk masjid karena di masjid ada AC-nya. Begitu adik-adik ya. Nah, ini nanti di padang mahsyar matahari Allah dekatkan cuma 1 mil jaraknya. Dan ini hadis riwayat Muslim. Ya, tapi panas banget. Ada payung nggak di padang mahsyar? Ada yang jualan payung nggak? Ada yang bisa bikin genteng nggak buat aku berteduh? Nggak ada adik-adik. Kalau yang jual es krim ada, yang jual es mambo atau es teh yang jual ada nggak? Nggak ada adik-adik. Hari itu di mana hari harta dan anak, keluarga, sahabat itu nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Uang kita nggak bawa uang adik-adik. Ya, nggak bawa uang sepeser pun. 500 perak aja kita nggak bawa. Nah, begitu adik-adik. Berarti itu kita tuh nanti kepanasan. Lalu yang ketiga, manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak memakai baju dan tidak mengenakan alas kaki. Ya Allah Kak Vicky, nanti gimana? Bajunya nggak dibawa, emang nggak boleh bawa koper nanti di padang mahsyar? Nggak ada adik-adik. Kita dibangkitkan seperti bayi. Kalau dede bayi habis lahir dari perut Umi, ada yang pakai baju nggak? Emang itu dalam perut Umi ada molnya? Nggak ada adik-adik. Iya, keluar, udah deh nggak pakai baju. Nah nanti kita di padang mahsyar juga begitu. Ih Kak Vicky, aku malu. Adik-adik, jangankan malu. Kita tuh nanti di padang mahsyar ketakutan. Kita tuh bingung, kita tuh aduh ya. Pokoknya kita tuh tegang di sana adik-adik. Jadi kita nggak ngurusin orang. Yang kita urusin cuma diri kita sendiri. Dan kita nggak pakai alas kaki, nggak ada tuh yang pakai sendal, nggak ada tuh yang pakai sepatu kroknya ditinggal, sepatu adidasnya ditinggal, sepatu sekolahnya ditinggal, sepatu yang bermerek nggak dipakai. Ya, begitu adik-adik rahimahumullah.
Lalu yang keempat, nah ini panjang nih adik-adik. Mudah-mudahan kalian hafal ya. Manusia dibangkitkan sesuai dengan kondisi amal perbuatannya. Ya, ada yang dibangkitkan dengan keadaan bertalbiyah sambil mengenakan pakaian ihram. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Allahu Akbar. Ketika orang-orang nggak pakai baju, ketika orang-orang ketakutan di padang mahsyar, ada golongan yang Allah bangkitkan pakai baju ihram, pakai kain ihram, sambil bertalbiyah. Siapa mereka, Kak Fikih? Aku penasaran deh. Yaitu orang-orang yang wafat ketika mengerjakan ibadah haji atau umrah. Subhanallah. Kalau ada kakek kalian, kalau ada nenek kalian, atau kalau ada saudara kalian yang kemarin wafat ketika menunaikan ibadah haji atau wafat ketika umroh, adik-adik, mudah-mudahan Allah bangkitkan mereka dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah. Ya, syaratnya cuma satu, adik-adik. Ketika dia haji, ketika dia umroh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang soalnya banyak banget tuh adik-adik yang lagi pergi haji, yang lagi pergi umroh, selfie terus. Foto-foto di-upload ke sosial media. Sayang pahalanya adik-adik. Kalau kita ria, habis pahalanya. Ya. Lalu ya ada golongan yang menunggangi kendaraan. Di dalam hadis disebutkan kendaraan apakah Fikih? Itu mobil, bus, apa becak bukan adik-adik. Ya, mengendarai unta yang sangat mewah kata Rasulullah. Ya, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, dibangkitkan mengendarai unta yang sangat mewah. Ya, begitu. Lalu ada yang mengenakan pakaian jihad. Tapi ini Kak Fikih belum cek hadisnya adik-adik ya. Hadisnya sahih atau tidak ya. Cuma ini kita ambil saja untuk ibrah saja ya. Mengenakan pakaian jihad beserta lukanya yang mengeluarkan darah, dan darahnya itu sangat wangi sekali, seperti parfum. Parfumnya bukan parfum yang 10 ribuan adik-adik. Parfumnya yang parfum mahal, ya, namanya misik. Ya, begitu. Lalu ada yang dibangkitkan berjalan dengan wajahnya. Tapi orang mah jalan pakai kaki. Kalau Kak Vicky bilang jalan pakai tangan, mungkin iya kali iya. Aku pernah lihat ada orang jalan pakai tangan, karena kakinya nggak ada. Tapi gimana ada orang jalan pakai wajah, mukanya gimana tuh Kak Vicky? Aku nggak bisa bayangin. Nah, itulah adik-adik. Kata para ulama, Maha Suci Allah, Maha Besar Allah, yang bisa menjadikan manusia berjalan dengan kedua kaki, dan bisa juga menjadikan manusia berjalan di atas wajahnya. Ya, siapa itu Kak Fikih? Itu orang jahat ya. Nah, kata para ulama adik-adik, ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, ya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan berjalan di atas wajahnya. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya kecil-kecil adik-adik. Tubuhnya kecil-kecil sehingga dia terinjak-injak oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar. Siapa tuh Kak Fikih?
Di dalam hadis yang sahih disebutkan, itulah orang-orang yang ketika di dunia mereka tuh sombong, adik-adik. S-O-S-O, B-O-B-O, sombong. Punya harta banyak, dia sombong. Punya kendaraan bagus, dia sombong. Punya jabatan tinggi, dia sombong. Pamer. Jelek banget itu adik-adik. Ya. Makanya nanti di akhirat, dia dibangkitkan badannya kecil-kecil, jadi diinjek-injek sama orang-orang. Ya. Dan ketika di dunia dia suka merendahkan orang, dia mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya harta, orang miskin direndahkan, orang miskin dikata-katain, orang miskin dibully. Ya, bahaya nih adik-adik. Ada juga yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya nggak ada dagingnya. Wajahnya cuma tengkorak doang adik-adik. Nah, ada yang tahu nggak golongan apa ini yang dibangkitkan di akhirat nanti di padang mahsyar? Apa nak? Yang suka minta-minta. Pinter, siapa namanya? Tanika. Tanika, temennya Akilah, rumahnya di Bogor. Bener nggak? Betul Tanika. Orang yang suka minta-minta tuh adik-adik. Iya, minta Pak, minta Bu, minta Kak, minta Mbak, minta Mas, minta-minta. Padahal dia badannya sehat, dia mampu untuk bekerja. Bahkan adik-adik, Kak Vicky pernah lihat di YouTube ya, di sosial media adik-adik, ada bapak-bapak tangannya buntung, nggak ada tangannya, tapi dia bisa bekerja. Dia kerja, dia jualan. Hebat banget. Lah ini badannya komplit. Iya, fisiknya kuat, sehat, malah minta-minta. Nah, nanti di akhirat tuh orang-orang seperti itu dibangkitkan. Nih, wajahnya tengkorak doang. Ya, tuh gitu adik-adik. Ada juga yang dibangkitkan jalannya pincang. Oh, jalannya kayak orang stroke. Ya, bahaya nih adik-adik. Siapa itu Kak Vicky ketika ada seorang suami punya istrinya lebih dari satu, dia nggak adil, dia condong kepada salah satu istrinya, ya begitu. Nanti di akhirat dia jalannya kayak orang stroke adik-adik. Ada lagi satu lagi adik-adik yang dibangkitkan seperti orang gila, orang majnun, orang kesurupan. Siapa tuh Kak Vicky? Yang ketika di dunia suka makan harta riba. Atau mereka suka melakukan praktek ribawi. Nanti di akhirat dibangkitkannya seperti orang stres adik-adik, seperti orang kesurupan, seperti orang gila. Ya. Kak Vicky serem ya. Iya adik-adik. Kita berlindung ya, makanya ya. Biar kita dibangkitkan dalam keadaan baik-baik saja. Kalau perlu itu tuh tadi dibangkitkan dalam keadaan menunggang unta yang mewah. Iya Kak Vicky belum nyebutin. Siapa tuh Kak Vicky? Orang yang menunggang unta yang mewah, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ketika mereka berbuat dosa, mereka ingat Allah, mereka bertaubat, mereka nggak ngerjain lagi. Tuh adik-adik ya, udah bertakwa, beramal soleh, suka bersedekah, bantuin orang susah, gitu adik-adik ya. Lalu yang ke berapa sekarang? Ya, yang kelima adik-adik, manusia di saat itu mengeluarkan keringat, ya, mengeluarkan keringat sendiri sesuai dengan amal perbuatannya ketika di dunia.
Kenapa ya adik-adik? Kenapa kok orang-orang manusia di padang mahsyar berkeringat? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tadi jawabannya? Sakit, mungkin. Kenapa Zaki? Kekeringetan Pak, kepanasan. Kan mataharinya didekatin 1 mil. Masya Allah. Mumtaz, ahsanta. Barakallahu fik Zaki. Karena mataharinya kan deket banget tuh Kak Vicky. Cuma 1 mil. Ya pantaslah keringetan banyak. Nah, tapi adik-adik, mereka berkeringat sesuai dengan amal perbuatan mereka di dunia. Semakin banyak amal solehnya, semakin rajin ibadahnya, semakin dia bertakwa, keringatnya semakin sedikit. Makanya di dalam hadis yang sahih, ada orang-orang yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang sampai sebetis, sampai sepaha, sepinggang, sedada, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ya, wah, kelelep dong Kak Vicky sama keringat sendiri. Iya adik-adik. Makanya ya, sekarang ini adik-adik kita itu harus banyak beramal banyak beramal soleh, banyak mengerjakan perbuatan yang baik, biar nanti di padang mahsyar kita enak, ya. Kan lama tadi sehari kayak 50.000 tahun. Ih, lama banget itu adik-adik. Kita aja sekarang nungguin ayah kita pulang kerja seharian, lama banget sih ayah Abi nggak pulang-pulang. Papa kerjanya lama banget nggak pulang-pulang. Padahal itu cuma seharian doang adik-adik. Lalu berikutnya, keadaan di hari itu sangat mencekam. Setiap orang saling mengenal, tetapi mereka tidak peduli dengan satu dan lainnya. Ayah, ibu, anak, keluarga, dan teman-teman akan saling menjauh dan sibuk dengan diri sendirinya. Ya, sibuk dengan dirinya sendiri. Begitu adik-adik rahimakumullah, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Terus ayat selanjutnya ada yang tahu nggak? Wa ummihi wa abihi. Terus Wa ummihi wa sahibatihi wa akhihi. wa bani wa sahibatihi wa Bani. wa bani. Betul. Itu dari enggak? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di surat apa ayo? Malika. Abasa. Iya, pintar surat Abasa. Masya Allah. Nah, adik-adik berikutnya itu kan yang bagian serem-seremnya tuh tadi tuh adik-adik. Sekarang kita akan mengenal golongan yang mendapatkan tempat berteduh dan mendapatkan karunia dari Allah di padang mahsyar. Ya. Dalam keadaan yang sangat mencekam itu adik-adik, ternyata ada golongan yang beruntung. Siapa saja mereka? Yang pertama, adik-adik rahimakumullah nih ya, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu siapa Kak Vicky? Presiden. Semua pemimpin, ketua kelas, Jokowi. ketua kelas adik-adik. Terus siapa lagi? Ayah di rumah, ibu di rumah, ya. Yang jadi pemimpin, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, ya, dan setiap pemimpin akan ditanya terkait apa yang dia pimpin. Tuh adik-adik rahimakumullah. Pokoknya kalau kita nanti jadi pemimpin,
kita harus jadi pemimpin yang adil. Nggak boleh jadi pemimpin yang zalim. Nanti kalau jadi pemimpin yang zalim di akhirat berat siksanya adik-adik. Lalu berikutnya, pemuda atau pemudi yang gemar beribadah sejak masa mudanya. Masa mudanya udah rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, ya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang haram dan lain-lain sampai dia dewasa, ya. Lalu orang yang hatinya terikat di masjid, maksudnya apa Kak Vicky? Ya dia suka dengan masjid, dia tuh pengen sholatnya di masjid. Ketika dia masuk masjid, hatinya tenang, hatinya tentram, ya, begitu adik-adik. Lalu lelaki yang menolak dua orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi kita punya teman baik, kita sayang sama teman kita karena Allah. Ada pasangan suami istri, Umi sama Abi saling mencintai karena Allah. Ada kakak adik saling mencintai karena Allah. Ada guru dan murid saling mencintai karena Allah, yaitu karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada lelaki yang diajak pacaran nggak mau. Ada laki-laki ini adik-adik didatengin sama perempuan cuantik, terus diajak pacaran nggak mau, saya takut sama Allah. Nah ini ya, dia akan mendapatkan naungan dari Allah, tempat berteduh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka berikutnya, orang yang suka sedekah tapi sembunyi-sembunyi, ya. Tuh adik-adik, kalau sedekah sembunyi-sembunyi, nggak usah cerita-cerita sama orang-orang, ya. Lalu orang yang suka berzikir di saat sendirian, kemudian dia menangis karena mengingat Allah. Dia lagi sendirian, dia berzikir kepada Allah, dia banyak istighfar, dia ingat dosa-dosanya, dia ingat betapa banyak nikmat Allah yang telah dia berikan kepada kita, lalu tiba-tiba dia menangis. Dia nangis karena apa? Karena banyak maksiatnya adik-adik. Dia menangis karena Allah itu maha besar. Dia mengingat ciptaan Allah itu indah, ciptaan Allah itu luar biasa. Allah mengatur seluruh alam semesta ini. Akhirnya dia menangis. Nah, inilah adik-adik rahimakumullah, golongan yang akan mendapatkan tempat berteduh dan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi nggak Kak Vicky? Ada dong adik-adik nih ya. Yang terakhir, orang-orang yang membaca dan mengamalkan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Tuh adik-adik, yang ketika di dunia nih, mereka hafal surat Al-Baqarah, hafal surat Ali Imran. Lalu dipakai hafalannya untuk sholat malam, dipakai hafalannya untuk diamalkan, dipakai hafalannya untuk didakwahkan. Nah, nanti ini adik-adik di akhirat, di padang mahsyar, surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang kepada dia seperti burung yang berbondong-bondong. Di dalam hadis yang lain seperti awan yang teduh. Adik-adik, seperti awan yang mendung. Jadi kalau awan mendung itu paling enak banget tuh adik-adik kalau untuk menahan panas sinar matahari. Nah, adik-adik ya, kalau kita ingin mendapatkan tempat berteduh, maka kita lakukan amalan-amalan soleh yang tadi telah disebutkan. Nah, adik-adik, karena beberapa waktu lagi mau sholat Isya, untuk kajian kita cukupkan dulu ya. Ada pertanyaan atau tidak? Siapa yang bertanya? Zaki duluan. Malika mau nanya apa Malika? Zaki nanti dulu, Zaki udah sering nanya. Kasih teman-teman yang lain dulu. Kapan saya nanya? Terakhir kajian nanya. Ayo.
Malika mau nanya apa, Malika? 1 mili itu kayak apa, Kak? Apa, Malika? 1 mil itu seperti apa? 1 mil itu seperti hampir 2 sampai 3 kilometer, Malika. 2 atau sampai 3 kilometer. Ya, itu hitungan mil. Kak Vicky lupa persisnya berapa 1 mil itu ya. Pokoknya dekat gitu di daerah Malika. Berikutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Zaki. Oke deh. Zaki mau Zaki. nanya apa, Zaki? Emangnya yang harus diamalin sama yang harus dibaca itu surat Al-Baqarah sama Al-Imran doang? Enggak dong. Tapi ini janjinya Rasulullah. Kalau ada orang hafal surat Al-Baqarah, hafal surat Ali Imran, atau dia rajin baca Quran, seminggu khatam, 30 juz. Kan sering baca Al-Baqarah sama Ali Imran tuh. Terus dia amalkan, dia dakwahkan, maka kan dia dapat pahala. Nah, sebagai bentuk apresiasinya Allah, kan Allah itu kan asyakur, asyakir, yang maha bersyukur atas perbuatan amal soleh hamba-hambanya. Allah kasih hadiah dia nanti di akhirat. Apa hadiahnya? Yaitu tempat berteduh di padang mahsyar. Kayak misalkan nih, Kak Vicky, emangnya kalau misalkan kita cuma hafal Al-Baqarah, nggak bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Nah, kata Rasulullah, kalau mau terhindar dari fitnah Dajjal, minimal kita bisa menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ya kan? Itu kan Rasulullah yang bilang. Berarti memang ada surat-surat yang ada keutamaannya. Ada ayat-ayat yang ada keutamaan khususnya. Gitu, Zaki. Ya. Jazakallah khairan. Akilah mau nanya apa? Afan, Kak, izin bertanya. Kalau misalnya orang yang meninggalnya saat sholat terus niat karena Allah gimana, Kak? Pasti bangkitin. Kalau ada orang meninggal dalam keadaan sholat, terus dia niatnya ikhlas karena Allah, pasti bangkit. itu tandanya husnul khotimah. Akhir kehidupan yang baik. Banyak loh adik-adik, orang-orang soleh di negara kita ini, imam-imam masjid, yang ketika mereka sedang sholat, tiba-tiba mereka sujud, habis sujud nggak bangun lagi, meninggal, wafat dalam keadaan sujud kepada Allah. Banyak. Itu sebagai tanda, sebagai husnul khotimah, sebagai tanda orang tersebut wafatnya dalam keadaan baik, wafatnya dalam keadaan beribadah kepada Allah. Terus saya pikir nanti di padang mahsyar dia dapat apa? Yaitu nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu akilah ya. Baik. Wajazakumullah khairan. Siapa lagi yang mau bertanya adik-adik? Iya, Rais mau nanya apa? Siapa namanya? Iya, apa? Mau nanya apa, Nak? Apakah di padang mahsyar bisa melihat Allah? Masya Allah, ya. Apakah nanti di padang mahsyar kita akan bisa melihat Allah? Mau tahu jawabannya? Nanti ikut kajian berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Soalnya nanti jawabannya ada di kajian berikutnya. Oke? Barakallahu fiik. Soalnya kalau Kak Vicky kasih tahu sekarang, ntar jadi spoiler. Udah tahu duluan, aku nggak mau ngaji, aku mau ikut kajian. Gitu deh. Ya, Saya mau nanya, Kak. ya, siapa namanya? Namanya siapa? Yazid. Yazid.
Iya, Yazid mau nanya apa? Di padang mahsyar, golongan manusia yang seperti apa yang di barisan Rasulullah, Kak? Di padang mahsyar golongan manusia seperti apa yang apa tadi? Yang berada di barisan Rasulullah. Oh, Masya Allah. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Ya, Yazid. Golongan siapa Kak Vicky yang dibangkitkan nanti bersama Rasulullah? Yang pertama, adik-adik ya pasti para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi, mereka yang dibangkitkan bersamaan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Lalu siapa lagi? Yaitu orang-orang dari umatnya Nabi Muhammad yang mencintai beliau. Yang mencintai Nabi Muhammad tuh kayak gimana Kak Vicky? Yang beribadah sebagaimana tuntunan Nabi Muhammad. Yang mengerjakan semua perintah Nabi Muhammad, menjauhi larangan Nabi Muhammad. Ya, dan menjalankan sunnah-sunnah, mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, contoh mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad adalah ketika keluar rumah baca doa, ketika pakai sendal pakai kaki kanan, melepas kaki kiri dulu, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, lalu sikat gigi atau bersiwak, berwudu, sholat sebagaimana Rasulullah berwudu dan sholat, berzikir, bersolawat sebagaimana berzikirnya Rasulullah, dan tata cara sholawat yang Rasulullah ajarkan atau sholawat yang diajarkan oleh para sahabat. Lalu ya rajin baca Quran. Nah, itu ya adik-adik Yazid ya. Itulah golongan yang dekat nanti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khairan, Kak. Wa jazakumullahu khairan. Satu lagi adik-adik, pertanyaan terakhir, silakan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi. Oh, sudah ada. Baik adik-adik, kalau gitu sudah ada ya. Kita cukupkan dulu kajian kita malam ini atau petang hari ini. Mudah-mudahan pekan depan kita jumpa lagi ya pada kajian berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.